Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi masih bisa belajar bersama dengan Bu Nisa tentunya. Dan tetap sehat selalu, jaga kesehatan ya nak. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama, dan sebelumnya kita berdoa dulu yuk sebelum belajar agar kita mendapat tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Yuk kita berdoa bersama dengan Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang sholih-sholihah. Amin. Anak-anak, pada video hari ini kita akan belajar pada pelajaran 5. Kita masih melanjutkan pelajaran 5, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Dan pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Nabi siapa nak? Ayo, Nabi yang pertama kali yaitu Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam. Dan hari ini kita akan belajar tentang Nabi Nuh, yaitu sub B pada teladan Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam itu nabi yang pertama. Kalau Nabi Nuh nabi yang keberapa nak? Ada yang tahu nggak? Kalau nabi jumlahnya 25. Yang pertama Nabi Adam dan yang terakhir Nabi Muhammad. Dan Nabi Nuh ini nabi yang keberapa nak? Nabi Nuh adalah nabi yang kita hitung bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Berarti nabi keberapa? Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Nabi yang ketiga. Jadi Nabi Nuh ini adalah urutan yang ketiga dari 25 nabi. Nah, AS, ingat AS itu singkatan dari alaihi salam. Kita belajar bersama-sama dan mempelajari apa sikap yang harus kita contoh dari Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini mempunyai ayah, namanya Lami. Ayahnya namanya adalah Lami. Dan Nabi Nuh ini mempunyai seorang istri yang kemudian dianugerahi seorang anak yang bernama Kanan. Nabi Nuh ini adalah keturunannya Nabi Adam yang ke-9. Itu Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini masih keturunan dari Nabi Adam. Nah, Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul. Rasul itu artinya adalah utusan Allah. Rasul adalah artinya utusan Allah. Jadi Nabi Nuh diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah ke negeri Syam. Penduduk Syam itu semuanya rata-rata menyembah patung. Mereka sering melakukan perbuatan dosa dan musyrik. Untuk selengkapnya kita lihat bersama-sama yuk ceritanya Nabi Nuh, didengarkan dan dicermati apa yang bisa kita contoh dari Nabi Nuh. Kita lihat bersama-sama ya nak. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu.
Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang. Berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah
memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam, dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Nah, itulah nak cerita dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, dan banyak sekali pelajaran yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Nuh, bahwa kita harus taat kepada Allah karena kaum Nabi Nuh adalah kaum yang sering berbuat dosa, menyembah berhala, menyembah patung, dan mereka tidak percaya kepada Nabi Nuh. Mereka diajak Nabi Nuh menyembah Allah, malah Nabi Nuh diejek dan dikatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah nabi yang berdusta, berbohong. Dusta itu bohong. Akhirnya mereka tertimpa azab berupa banjir. Mereka tenggelam semua dan tidak ada satupun mereka yang tidak mau menyembah Allah. Mereka semuanya binasa, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Nah, pelajaran apa yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, nak? Yang pertama adalah kerja keras. Seperti yang dicontohkan Nabi Nuh, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus selalu bekerja keras. Meskipun diejek, meskipun dicela, kita harus tetap kerja keras dan sabar. Contoh kerja keras dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan adalah, contohnya kalian harus belajar sungguh-sungguh. Itu namanya kerja keras agar nanti kalian bisa mendapatkan ilmu dan apa yang kalian cita-citakan tercapai. Dan jangan lupa juga kalian harus taat kepada Allah, karena jika kita taat kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Allah pasti akan diijabahi sama Allah. Dan kalau kita tidak taat kepada Allah, pasti azab Allah akan datang di dunia maupun di akhirat. Untuk itu jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji, dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah selalu untuk memohon ampun kepada Allah, karena setiap hari kita pasti juga mempunyai kesalahan kepada Allah. Nah, itulah nak pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.